Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 26. Kalau seandainya kita menjumpai ayat yang panjang, di situ tanda wakafnya sedikit bahkan tidak ada, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwakaf dan ibtidah. Yang pertama hatta artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa artinya kecuali. Nampak hatta dengan illa langsung berhenti di hatta dan illa. Dan di mana mengulangnya ulang kembali hatta dan illa. Summa kemudian famaka wa dan id ketika idza jika atau nampak huruf ini. Di mana kita berwakaf pada kalimat yang berada sesudahnya. Misal kita nampak kalimat setelah summa maka berhenti pada kalimat itu. Di mana kita mau mulai kembali? Mulai kembali dengan baca summa fa wa idza au. Supaya tidak ragu langsung kita lihat juz ke-26. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat Al-Ahqaf ayat yang pertama. Di sini ada huruf potong ha dengan mim. Cara membacanya mesti diurai. Kalau dia pakai fathah berdiri dipanjangkan 2 harokat. Kalau pakai bendera dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Berikut uraian dari huruf ha mim. Ha kalau diurai ada alif di belakangnya. Mim ada mim sukun di belakangnya. Jadi cara bacanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Pada ayat yang ketiga, di sini ada huruf mim yang fathatain, baris 2 di atas dan dia bertasydid. Setelahnya juga ada ya yang berharokat kosong, tidak ada pakai titik dan baris. Maka cara berwakaf di sini, salah satu baris dari huruf mim kita hilangkan. Dengungkan dulu 2 harokat, kemudian dipanjangkan 2 harokat lagi. Wa ajalim musamma. Bacaan sulit yang kedua terletak di surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Di sini ada huruf alif yang tidak punya baris apapun. Kita mau baca tapi barisnya nggak ada. Biasanya rumus yang kita hafal adalah lihat huruf yang ketiga. Kalau lihat huruf yang ketiga otomatis huruf ta. U'tuni. Salah dibaca u'tuni. Kenapa tidak berlaku rumus yang kita hafal selama ini? Karena kata ini mesti melihat kepada kata dasar dalam bahasa Arab. Mesti mempelajari kaidah dalam bahasa Arab. Asal kata dari yang kita pelajari sekarang ini adalah atayati i'ti. Nah, itu bunyi kaidah dalam bahasa Arab. Sehingganya alifnya harus berbaris kasroh. Sekali lagi kenapa berbaris kasroh alifnya? Karena melihat kepada kata dasar dari kalimat ini. Tidak berlaku rumus yang kita pahami selama ini. Cuma satu di dalam Al-Quran. Hanya terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Jadi cara bacanya i'tuni. Ketika membaca ituni dia juga belum betul. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan hamzah. Terjadi ibdal namanya. Ibdal itu hamzah ini mesti diganti hurufnya. Dengan apa diganti? Dengan huruf ya. Kenapa dengan huruf ya? Karena i atau baris kasroh dia lebih cocok kawannya dengan huruf ya. Sehingganya terjadi ibdal. Ituni menjadi ituni. I-nya dipanjangkan 2 harokat karena sudah menjadi mat ya. Ituni. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam ayat 9 surat Al-Ahqaf. Ini sering kita bahas. Bulat lonjong atau sifir mustatil. Kalau seandainya kita melanjutkan bacaan, nun dibaca pendek. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 18. Cara berwakaf pada wakaf qaf lam ini, sin mesti kita sukunkan. Sebelumnya ada yang didengungkan dulu 2 harokat baru dirasakan bunyi sinnya. Wal ins. Bacaan sulit yang kelima terletak di surat Al-Ahqaf ayat 35. Di sini ada huruf waw yang tidak punya harokat, maka tinggalkan saja, abaikan. Ulul azmi minar rusuli.
Jadi abaikan saja huruf wawunya. Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Di sini ada waqaf titik 3, waqaf mu'anaqah. Maka kita mesti memilih salah satu. Kalau kita pilih titik 3 yang pertama, maka titik 3 yang kedua jangan berhenti. Begitu sebaliknya, kalau pilih yang kedua, berarti yang pertama jangan berhenti. Misal kita pilih yang pertama, auzaraha, berarti yang kedua tidak boleh lagi berhenti. Dzalika walau yasha'ullah. Atau kita tidak pilih pada titik 3 yang pertama, titik 3 yang kedua kita pilih. Auzaraha dzalik walau sya'ullah. Kemudian di sini ada lagi bulat lingkaran di atas huruf alif, sehingga huruf waw dibaca pendek. Liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Muhammad ayat 32. Shin dipanjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan, baru dimasukkan kepada huruf qaf. Wasyakur rasula mim ba'di ma tabayyana. Jadi panjangkan dulu baru ditasydidkan ke huruf qaf. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Di sini ada sebuah bacaan yang bernama naqol. Naqol itu artinya memindahkan harokat atau baris. Asal dari kalimat ini adalah bi'sal ismu. Ismu. Huruf yang berbaris kasroh yaitu huruf hamzah i, barisnya harus dipindahkan kepada lam. Bi'sal is menjadi bi'salismu. Jadi i menjadi li. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi naqol ini cuma satu di dalam Quran, hanya terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di sini cara berwakafnya, nun mesti kita sukunkan, kemudian dikasih bunyi dengungan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Minazzon. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam surat Qaf ayat yang pertama. Sama dengan nama suratnya, huruf Qaf ini mesti dibaca dengan cara diurai. Karena dia pakai bendera maka dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Huruf Qaf kalau kita urai inilah bentuknya. Ada fa sukun di belakangnya. Qaf. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam surat Qaf ayat yang ke-26. Di sini ada nun kecil atau nun wiqayah. Cara membacanya ada 2 di sini. Kalau seandainya kita ingin memakai nun wiqayah, dia mesti berbaris kasroh dan dia harus digabung dengan ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya atau kata yang berada sebelumnya, muribin menjadi muribi. Jadi bin menjadi bi. Jadi cara baca pertama, muribinilladzi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita nggak usah gabung. Kalau kita nggak gabung maka nun wiqayah kita tinggalkan saja. Yang kita baca adalah huruf alif. Apa baris huruf alif? Karena dia alif lam berdekatan alif dengan lam, maka baris alifnya baris fathah. Alladzi, itu cara memulainya. Bacaan sulit yang ke-12 terdapat di dalam ayat 29. Ini sering kita lihat, sifir mustatil atau bulat lonjong menghilangkan tanda panjang kalau kita berwasol. Wa ma ana bizallamin lil abid. Kemudian di ayat 30, di sini ada yang salah kaprah. Ada yang bilang ini huruf kaf. Ini bukan huruf kaf, ini adalah lam. Dan di atasnya ada hamzah. Jadi cara bacanya, lam yang berharokat kasroh langsung masukkan ke huruf mim. Kemudian lam yang berharokat fathah langsung masukkan ke hamzah yang sukun. Ini huruf ta yang berharokat kasroh gabung langsung cepat dengan huruf waw. Halim tala tiwataqulu. Halim tala
wa taqulu. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Qaf ayat 34. Di sini ada kembali kita jumpai nun kecil atau nun wiqayah di bawah huruf alif. Cara bacanya ada dua. Yang pertama, kita mesti menggabung dengan ayat sebelumnya. Sehingganya kita abaikan saja huruf alif. Yang kita baca huruf nun kecil. Apa barisnya? Mesti berbaris kasroh atau baris di bawah. Kemudian huruf yang berada sebelumnya harus dihilangkan salah satu harokatnya. Munibin menjadi munibi. Jadi cara berwasol pertama. Munibini dakhuluha. Itu cara yang pertama ya ketika kita berwasol. Kita tidak ingin menggabung, oke kita potong saja. Kita pakai cara yang kedua. Berarti kalau kita pakai cara yang kedua, kita buang saja nun kecil. Karena nun kecil ini sebagai jembatan. Sekarang kita putus ayatnya. Sehingganya yang kita baca sekarang huruf alif. Apa baris huruf alif? Karena di sini nggak ada baris. Cara menentukan barisnya ada dua. Yang pertama, cara termudah, lihat huruf nomor 3 dihitung dari alif. Huruf pertama alif, kedua dal, yang ketiga kho. Apabila huruf ketiganya ini atau huruf kho berharokat dhamma, alif juga dhamma. Kalau huruf ketiganya atau kho berharokat bukan dhamma, maka alif mesti berbaris kasroh. Coba lihat huruf ketiga apa barisnya? Berharokat dhamma, otomatis alif juga berbaris dhamma. Udkhuluha. Cara menentukan baris alif yang kedua, kita mesti melihat ain fi'il namanya dalam bahasa Arab. Susunan dari huruf asli dari kata ini. Kata udkhuluha, kata asalnya itu dakhala. Maka lihat ain fi'il, itu huruf kho. Kalau ain fi'il berbaris dhamma, maka alif juga harus dhamma. Kalau ain fi'il bukan berbaris dhamma, maka alif mesti berbaris kasroh. Jadi tidak jauh berbeda dengan rumus yang pertama. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz yang ke-26. Moga bermanfaat dan kita makin semangat dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.